tanpa merasa bersalah. Dia katakan di podcastnya, YouTube-nya, kalau memang ada ancaman Allah, bersayang tangguh. Dan ada podcast dari siapa namanya, Ade Armando. Siapa namanya perempuan tu? Itulah namanya, saya tak tahu namanya. Ini kata dia, tak ada gunanya menghafal Quran. Al-Quran tidak bisa menahan bencana, dan bahkan Al-Quran dapat mendatangkan bencana. Jadi bagi dia tak ada manfaatnya sama sekali. Al-Quran itu sama dengan yang lain, bacaan-bacaannya yang lain. Al-Quran itu tak lebih daripada bacaan-bacaan biasa. Ini orang-orang semacam ini sama saja merendahkan kitab suci Al-Quran, dan sama saja merendahkan Allah, menantang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjut kajian, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan bagi hidup kita dan kelapangan bagi orang-orang yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata wal afiyata wasihata ala hazihil jama'ati masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di bulan suci Ramadan, edisi yang kita sampaikan yaitu edisi khusus tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang kita ceritakan yaitu kisah-kisah yang jarang sekali kita dengar, atau mungkin kita menyebutnya kisah yang tidak populer. Populer bagi kita karena memang tidak banyak yang membahas kisah-kisah tersebut. Biasanya para ustadz, para kiai kita membahas tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, Ashabul Kahfi, Nabi Khidir dan lain sebagainya. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kisah Al-Walid ibni Mughirah yang tersesat oleh temannya sendiri. Padahal Al-Walid telah mengakui kebenaran Al-Quran. Disebabkan magnet kesesatan temannya Abu Jahal, akhirnya Al-Walid ibni Mughirah ikut tersesat. Hikmahnya adalah mesti pandai kita mencari sahabat dalam hidup ini. Pada pagi ini kita akan bercerita tentang orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Pernah dengar kisahnya? Kalau pernah berarti tidak cerita lagi saya. Orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Kenapa tidak hari Jumat dan hari Ahad? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum
Umat manusia terbagi kepada tiga. Ada umat Yahudi, ada umat Nasrani atau Masihi, ada umat Islam. Umat Yahudi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memilih hari Jumat sebagai hari besar mereka. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau. Mereka tidak mau memilih hari Jumat. Mengapa? Alasannya hari Jumat hari kerja. Siapa yang bekerja? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala belum selesai menciptakan langit dan bumi. Hari Jumat itu hari terakhir, hari ke-6. Kenapa disebut hari ke-6, Ustaz? Kapan mulainya hari? Hari dimulai dengan hari Ahad. Ahad itu satu. Ahad, Isnin itu dua. Salasa, tiga. Arba'ah, empat. Khamis itu lima. Jumatnya hari 6, hari berkumpul. Hari Sabtu, maka hari Sabtu itu hari free. Maka mereka memilih hari Sabtu sebagai hari besar mereka. Sementara Nabi Musa alaihi salam sudah menyampaikan kepada kaumnya hari Jumat itulah hari istimewa, hari yang diberkahi. Karena Jumat secara bahasa artinya berkumpul, dari kata jim mim ain, jamaah. Jamaah artinya berkumpul, dari kata jim mim ain, Jum'ah. Mim ain tamarbutoh, Jum'ah. Jadi ketika ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam hari Jumat sebagai hari istimewa mereka, orang-orang Yahudi ini enggan untuk memilih. Alasannya apa? Karena penciptaan langit dan bumi belum tuntas. Sementara di hari Sabtu sudah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka pilihlah hari Sabtu itu sebagai hari istimewa mereka. Hari beribadah, hari di mana tidak boleh melakukan aktivitas kecuali ibadah saja. Dan mereka sudah sepakat, sudah bertekad untuk tetap memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Tapi kemudian orang Yahudi memang begitu Bapak Ibu. Setelah mereka buat kesepakatan, mereka sendiri yang melanggar. Hari ini pun kita melihat setelah mereka melakukan gencatan senjata, mereka sendiri yang melakukan agresi militer di Gaza. Kita tengok hari ini di Gaza sudah terjadi gencatan senjata. Tetapi dalam waktu bersamaan militer-militernya Netanyahu itu tetap dikirim ke beberapa daerah di kawasan Gaza, seperti Jenin misalnya. Setiap hari masih ada orang yang meninggal, 13, 20, 30. Tetapi waktu bersamaan mereka sudah mengadakan gencatan senjata. Nah, begitulah orang-orang Yahudi. Sampai kapan sifat ini mereka miliki? Sampai datang hari kiamat. Jadi memang sudah menjadi karakter mereka. Jangankan kesepakatan dengan manusia, kesepakatan dengan Allah saja mereka langgar. Maka kisah tentang pelanggaran-pelanggaran di hari Sabtu itu terdapat dalam banyak ayat. Misalnya ayat yang pertama atau surat yang pertama, Quran surat Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayat yang ke-65. Itu satu. Karena ayatnya terpisah-pisah. Al-Baqarah 65 dan An-Nisa 47 dan juga An-Nisa 154 dan An-Nahl 124. Al-Baqarah 65, An-Nisa 67 dan 154, An-Nahl 124, dan kisah yang paling lengkap tercantum di Quran Al-A'raf 163, 164, 165, 166. Jadi di situ cerita lengkapnya. Sementara ayat-ayat yang tadi Allah ceritakan tidak lengkap, terpisah. Misalnya Allah katakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 65.
Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Fakulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Nah, di ayat yang lain, misalnya An-Nisa ayat yang ke-47, mereka juga melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Nal'anuhum kama la'anna ashabas sabti, kami laknat mereka seperti kami melaknatnya orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Jadi mereka yang melanggar peraturan Allah itu mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain, An-Nahl 124, innama ju'ilus sabatu 'alal ladzina ikhtalafu fi, sesungguhnya kami jadikan hari Sabtu itu terhadap mereka yang berselisih. Orang-orang Yahudi berselisih. Kata orang-orang Yahudi, hari Sabtu inilah hari yang istimewa. Habislah masa mereka, masuklah masa Nabi Isa alaihi salam. Maka kaum Nabi Isa tidak memilih hari Sabtu. Hari apa mereka pilih? Hari Ahad. Jadi kaum Nabi Isa menjadikan hari besar mereka hari Ahad. Dunia hari ini mengadakan liburnya di hari Ahad. Sebenarnya itu adalah tradisi orang-orang Nasrani. Sementara umat Muhammad SAW memilih hari libur di hari Jumat. Cobalah Bapak Ibu lihat, di Timur Tengah hampir tidak ada sekolah kecuali liburnya hari Jumat. Kecuali di negeri kita ini atau negeri-negeri yang menginduk kepada Eropa. Karena memang tak bagaimana ceritanya dahulu, kita lebih memilih kepada hari Ahad tersebut sebagai hari libur kita. Bisa jadi karena sistem pendidikan kita atau mungkin sistem pengkalenderan kita dan sebagainya. Tetapi di pesantren-pesantren hari liburnya tetap hari Jumat. Di pesantren libur kita tetap hari Jumat. Nah, karena memang hari Jumat itu dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai hari besar umat Islam. Apakah bisa kita ubah itu, Ustaz? Tentu tidak bisa kita ubah. Hari Jumat dipindah ke hari Ahad karena sudah begitu sistem yang berlaku di negeri kita ini. Tapi yang jelas kita selaku orang Islam meyakini hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Nah, kisah lengkapnya tercantum di Quran surat Al-A'raf 163. Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu kirodatan khasiin. Artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Ingat tadi disebut hari Sabtu. Sudahlah mereka memilih hari Sabtu sebagai hari besar, hari khusus untuk beribadah. Di waktu bersamaan mereka melanggar hari istimewa mereka itu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air.
Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Jadi tujuan orang beriman itu, mengapa melarang orang berbuat jahat, berbuat maksiat? Dua saja. Yang pertama alasannya, agar kelak di hadapan Allah kita tidak dipersalahkan. Ketika nampak kemaksiatan, dibiarkan begitu saja, Allah akan persalahkan, mengapa engkau diam? Yang kedua, kata orang-orang bertakwa, mudah-mudahan mereka bertakwa. Inilah cuma tujuan kita Bapak Ibu. Ketika kita membuat pengajian, tujuan kita cuma dua. Kelak di akhirat ada alasan bagi kita, ya Allah kami sudah buatkan pengajian, buatkan majelis ilmu, sudah kami sebarkan ilmu pengetahuan, tapi mereka yang tidak datang. Bukan salah kami, kata orang-orang yang diberi wewenang. Tujuan yang kedua, ya Allah, kalau mereka itu hadir ke masjid, hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan mereka bertakwa, bertambah keimanan. Dua inilah yang kita cari Bapak Ibu. Yang satu sebagai pelepas tanggung jawab kelak di akhirat, selesai surat tanggung jawab kita. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, artinya kaum Bani Israel ini mengabaikan nasihat Nabi Musa alaihi salam. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, karena mereka nanti akan diberikan azab bencana yang besar. Orang-orang yang tadi mencegah, mengajak orang-orang beriman, Allah selamatkan mereka dari bencana tersebut. Dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras di dunia dan juga kelak di akhirat disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera-kera yang hina. Satu kampung itu menjadi monyet. Asli, kisah ini kisah nyata yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak ada satupun kisah dalam Al-Quran itu kisah yang bersifat khurafat atau fiksi. Betul-betul terjadi di masa dahulu. Dan kisah itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejadian kisah ini? Di mana terjadi? Zamannya tadi sudah kita sebutkan, zaman Nabi Musa alaihi salam. Letak desa itu di mana? Apakah letaknya di geografis Indonesia? Sama sekali tidak. Karena Indonesia tidak masuk, Asia tidak masuk. Kisah ini terjadi di sebuah daerah namanya Elia. Kampung atau negeri Elia. Negeri Elia ini negeri yang terletak antara Madian dan Tursina, Palestina. Jadi di tengah-tengah itu ada satu kampung namanya Elia. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menelusuri jejak para nabi di Timur Tengah mungkin akan diajak ke sana. Mungkin ada jemaah kita yang dulu ikut ke sana. Ada kampung Elia namanya atau Elia. Kampung Elia ini Bapak Ibu luar biasa. Penduduknya mereka itu orang-orang yang beriman. Sebelum mereka itu melakukan pelanggaran. Mereka mengikuti arahan Nabi Musa alaihi salam. Mereka beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Tapi kemudian teruji, mereka tergoda dengan keindahan dunia. Tergoda karena Allah katakan walaqad zayyana hadid dunya
Kami hiasi kehidupan dunia ini. Atau Allah sebutkan dunia itu seperti zahratul hayatid dunya. Wala tamuddanna ainaika ila man matta'na bi zahratul hayatid dunya. Dan kau palingkan matamu itu kepada orang yang kami beri kenikmatan kepada dunia. Kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka. Tapi kemudian Bani Israel, orang-orang Yahudi ini yang tertinggal di Elia, jumlah penduduknya lebih kurang 73.000 penduduk. Jadi mungkin ini sekitar satu kecamatan lah mungkin Bapak Ibu. Kecamatan di negeri kita. Tapi kalau di Brunei itu satu negara. Artinya kampungnya bukan kecil, 70.000. Kalau orang itu nyalek dipilih oleh 70.000 ini, duduklah dia. Itu banyaknya. Dari 70.000 ini hampir 90% berprofesi sebagai penangkap ikan, nelayan. Karena kampung Elia itu terletak di pinggir laut di negeri Syam. Dan laut itu sangat indah sekali, ikannya sangat banyak dan besar-besar. Masalahnya Bapak Ibu, ikan itu tidak datang ke permukaan kecuali di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ikan itu seakan-akan hilang dari permukaan. Agak-agaknya ikan itu sudah punya feeling. Kok hari Ahad kok pasti tak ada, pasti banyak nangkap ikan. Kok hari Sabtu kok ada mungkin tangkap ikan. Jaring tak ada, luka tak ada. Nah, kalau di pinggir sungai kan, di pinggir laut kan kita masang luka. Akhirnya kemudian mulailah bosan sebagian penduduk ini. Kalau begini terus, Ahad sampai Jumat ikan tak banyak, hasil tangkapan kita sedikit, sementara di hari Sabtu ikan banyak. Begini saja. Bagaimana? Ini mereka bermusyawarah nih, beberapa orang di antara mereka. Bagaimana kalau jaring ataupun luka kita pasang di hari Jumat sore, kita ambil di Ahad pagi. Kita tidak tangkap ikan di hari Sabtu, kata mereka. Kita tangkap ikannya hari Jumat, ambilnya pagi Ahad. Maka nanti di pagi Ahad kita pun berbondong-bondong datang ke pinggir laut untuk mengambil tangkapan ikan kita. Ini namanya Bapak Ibu khilah, membuat tipu-tipu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tangkapan ikan itu tetap tangkapan di hari Sabtu. Yang dilarang itu ikan yang dapat di hari Sabtu. Bukankah mereka meletakkan jaring lukanya di hari Jumat, Ustaz? Iya. Tetapi ikan yang masuk dalam luka itu tetap ikan di hari Sabtu. Itu namanya khilah, membuat tipu-tipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, umat Muhammad juga ada yang buat tipu-tipu semacam ini. Apa contohnya? Kambingnya sudah mencapai 40 ekor. Wajib zakat hewan ternak. Karena dia tak mau berzakat, akhirnya 364 hari, 2 hari menjelang 1 tahun penuh, disembelihlah kambing itu 1 ekor. Cukup enggak zakatnya? Enggak cukup lagi. Jadi begitu memasuk nisab haul 1 tahun, maka disembelihlah 1 ekor. Akhirnya tidak jadi berzakat. Ini orang main tipu-tipu dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat khilah. Dan ada juga orang yang membuat tipu-tipu dengan Allah dengan mempermainkan hukum. Misalnya dia sudah cerai sebanyak 3-4 kali, ingin kembali lagi ke pasangan hidupnya itu. Dicarilah akal oleh orang ini. Gimana caranya? Dicarinya Cina buta, orang-orang bodoh, disuruh menikah dengan istrinya. Kau nikah dengan istri aku ya, tapi jangan pegang-pegang, sahkan saja. Ini namanya khilah, membuat-buat. Maka yang semacam ini kata para ulama tidak boleh. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu saja. Tapi manusia bisa mengakal-ngakalin, tetap bisa Bapak Ibu. Maka yang semacam ini
tidak boleh dilakukan. Tetapi kaum Nabi Musa alaihi salam melakukan tipu-tipu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kali orang itu membuat kesalahan akan terbiasa membuat kesalahan berikutnya. Akan terus melakukan kesalahan berikutnya. Ternyata benar. Setelah mereka berbulan-bulan memasang jaring di hari Jumat sore, mengambilnya di Ahad pagi, datanglah rasa bosan. Kalau tangkapan ikan kita menunggu 3 hari, maka terlalu lama. Bagaimana kalau langsung saja di hari Sabtu? Yang satu orang di antara mereka ini, Bapak Ibu, menantang hukum Allah. Kalau memang nanti ada azab Allah, saya yang tanggung. Begitulah mereka. Betul-betul ditantangnya Allah. Kalau memang ada ancaman, malapetaka, bencana, saya yang tanggung. Hari ini pun ada orang yang ngomong begitu, Bapak Ibu. Tanpa merasa bersalah, dia katakan di podcast-nya, di YouTube-nya, kalau memang ada ancaman Allah, saya yang tanggung. Dan ada podcast dari siapa namanya? Ade Armando. Siapa namanya perempuan tu? Itulah namanya. Saya tak tahu namanya. Ini kata dia, tak ada gunanya menghafal Quran. Al-Quran tidak bisa menahan bencana. Dan bahkan Al-Quran dapat mendatangkan bencana. Jadi bagi dia tak ada manfaatnya sama sekali. Al-Quran itu sama dengan yang lain, bacaan-bacaannya yang lain. Al-Quran itu tak lebih daripada bacaan-bacaan biasa. Ini orang-orang semacam ini sama saja merendahkan kitab suci Al-Quran. Dan sama saja merendahkan Allah, menantang Allah Subhanahu wa taala. Modelnya berbeda. Kalau orang dahulu secara terang-terangan tidak ada azab Allah. Kalau memang ada azab, saya yang akan tanggung. Iya pula Bapak Ibu, dilakukanlah oleh orang ini. Seminggu dia tangkap ikan seterang-terangan di hari Sabtu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan lamanya, hukuman Allah tak kunjung datang. Jadi sesuai pula apa yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Kata dia, tak ada itu azab-azab Allah, tak ada hukum-hukum bencana. Hukum bencana itu ya wajar, ya bencana itu sendiri. Terjadinya gunung meletus sudah memang takdirnya begitu. Terjadinya banjir bandang sudah memang kodratnya begitu. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Karena bumi itu begini keadaannya, karena cuaca begini keadaan. Dia lupa di balik itu semua ada satu zat yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Memang tak nampak, tak bisa dilihat. Itu bisa diyakini dengan keimanan yang kuat. Dan orang ini Bapak Ibu ternyata tidak mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan itu. Masalahnya bukan dia sendiri yang melakukan, dibawalah kawan-kawannya tadi. Maka setiap hari Sabtu mereka pun berbondong-bondong datang ke pinggir sungai, pinggir laut untuk melakukan penangkapan ikan. Dan mereka sudah lupa dengan aturan yang sudah Allah tetapkan kepada mereka, dan aturan itu yang mereka inginkan sendiri, bukan kehendak Allah tapi kehendak mereka. Akhirnya kemudian Bapak Ibu, manusia terpecah kepada 3 kelompok. Kondisi masyarakat yang seperti itu, masyarakat terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu secara terang-terangan, dan ini jumlahnya mayoritas. Yang kedua, kelompok orang-orang beriman, jumlahnya sedikit. Orang beriman ini mulai risau. Kalau mau di kota negeri awak, takkan mungkin Allah biarkan nanti bencana itu tidak turun di sini. Lambat laun pasti akan ada bencana. Karena Allah katakan, kami tidak mengutus satu utusan pun kepada satu kaum kecuali setelahnya kami akan turunkan azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tak akan turunkan bencana kepada satu kaum kecuali setelah kami utus kepada mereka para rasul-rasul kami, pemberi peringatan. Kalau zaman dulu nabi dan rasul, kalau zaman sekarang al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Akhirnya kelompok yang kedua ini Bapak Ibu mulai risau.
Kalau itu ada pada diri kita, berarti termasuk orang-orang yang beriman, sama seperti keimanan zaman dahulu. Di tetangga kita atau mungkin di RT RW kita ada orang yang berbuat mesum, ada orang laki-laki perempuan tak jelas di mana datangnya, tak nikah suami istri tidak. Bapak Ibu berhak, kita sebagai warga negara ataupun sebagai tangga itu berhak untuk menanyakan itu. Karena ketika bencana itu Allah turunkan nanti, yang kena bukan dia seorang. Karena diumpamakan oleh para ulama, satu negeri itu seperti sebuah kapal. Kalau kapal itu satu orang yang melobangi, satu orang yang merusak, maka satu kapal itu akan ikut tenggelam. Kalau ada satu buah itu yang busuk, maka jangan sampai buah-buah yang lain akan ikut busuk. Nah, kelompok yang kedua orang-orang beriman ini mulai risau. Kalau ini dibiarkan, tak ada cerita, pasti akan turun bencana. Mulailah mereka mendakwahi orang-orang yang melakukan pelanggaran tadi. Masalahnya jumlahnya sedikit, tidak bergeming menghadapi jumlah yang banyak. Yang mengaji berapa masyarakat kita Riau ini? Ada 5%. Itulah paling banyak, Pak. Nampak banyak di pagi ini karena jamaahnya di sana dari masjid itu 10 orang, masjid ini 10 orang. Itu aja PII kata Bu Ibu, partai inyo-inyo. Nampak banyak tapi itu aja orangnya. Besok ngaji di Al-Falah, ini lagi wajahnya. Nampak banyak karena kesolidan tadi. Nah, jumlah yang sedikit itu susah untuk bergerak, tapi tidak membuat mereka putus asa. Tetap mereka menasehati. Datanglah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini dia tidak sebagai pelaku, bukan sebagai pelaku melanggar aturan Allah di hari Sabtu tadi. Tetapi kelompok ketiga ini melarang orang yang melarang. Bisa dipahami nih Pak? Dia melarang, Bapak tidak usah capek-capek, tak usah repot-repot. Ibu tak usah sok prihatin. Biarkan aja dia, Bu. Kan kalau dia berjudi kan uang dia, Bu. Betul tidak, Bu? Ya, kata Ibu. Kalau dia mengonsumsi narkoba kan dia, Pak. Kenapa pula Bapak sibuk? Kalau Allah beri hukuman bencana kan dia yang kena. Taruhlah misalnya di sebelah rumah kita dia. Kalau dia mabuk di situ, kalau dia misal narkoba di situ, ketika dia sawan, apakah dia sendiri yang kena nanti? Bawa parang dia keluar. Lewat orang situ disabetnya. Jadi bencana itu bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti orang bawa motor, ugal-ugalan, belok kiri, belok kanan. Apakah kita biarkan? Biar aja lah Ustaz. Kan dia jatuh nanti. Iya, kalau dia jatuh, kalau kita ditabraknya. Jadi seperti itulah logikanya. Dan orang yang ketiganya sebenarnya tak jelas kedudukannya. Dia bukan pelaku, tapi bukan pula sebagai pembela atau pemihak kepada orang beriman tadi. Mereka itu malah melemahkan semangat orang-orang yang beriman yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi orang beriman terus menerus mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak peduli mereka Bapak Ibu. Apapun omongan orang tetap kami lanjut. Akhirnya kemudian karena mereka jumlahnya sedikit, mereka pun berinisiatif. Begini saja. Kampung ini kita bagi saja. Orang-orang yang jahat kumpul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang baik kumpul dengan orang yang baik. Dalam riwayat itu disebutlah dibuat mereka membuat tembok yang tinggi untuk memisahkan ini kampung yang baik, ini kampung tak baik. Begitu cara mereka. Karena usaha sebagai manusiawi sudah habis, ikhtiarnya sudah selesai. Itulah langkah terakhirnya. Karena memang Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian falyughayyir biyadi, cegah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan tangan, fa bilisani, cegah dengan lisan, sampaikan. Tak mampu juga, maka ujung-ujungnya dengan hati, biqalbi. Dzalika ad'aful iman. Itulah selama-lamanya iman. Akhirnya mereka habislah usaha daya upaya untuk mencegah. Buatlah tembok. Setiap hari orang-orang beriman tadi mendengarkan kegembiraan orang-orang yang menangkap ikan di hari Sabtu itu. Mereka bersorak-sorai, berbahagia, ketawa yang luar biasa. Karena tangkapan ikannya banyak, hasilnya luar biasa banyak.
Sampailah suatu hari Bapak Ibu, hening kampung sebelah. Tak ada suara, tak ada sorak-sorai, tak ada kegembiraan. Orang beriman tadi pun heran. Mengapa mereka diam? Habis ikannya kata mereka. Mengapa mereka tidak bergembira lagi? Akhirnya kemudian dimintalah salah seorang dari orang beriman tadi untuk menengok ke sebelah. Dia pun manjat, ditengoknya kampung itu sudah kosong. Tak ada lagi penghuninya dari kalangan manusia. Mulailah takut orang-orang beriman itu. Kampung itu sudah kosong, tak ada penghuni manusia. Akhirnya mereka bermusyawarah, gini saja, besok kita buka tembok ini, kita tengok ramai-ramai ke sana apa yang terjadi. Akhirnya mereka pun hancurkan sebagian temboknya untuk menengok saudara-saudaranya yang berada di kampung sebelah. Di sana mereka menemukan monyet-monyet yang sedang menangis. Semuanya jadi monyet sedang menangis. Monyet-monyet itu mengenali iko eteknyo, iko apaknyo, iko makciknyo, iko apa lagi? Udanyo, iko abangnya, iko kawannya. Dia kenali semua Bapak Ibu. Tetapi orang-orang beriman tadi tidak mengenali monyet-monyet ini. Datanglah rasa takut orang beriman. Akhirnya mereka pun tinggalkan kampung sebelah itu dan kembali ke tempat mereka. Tak lama sesudah itu datanglah awan gelap yang serba gelap sekali. Tak terbit matahari, seakan-akan seperti itu. Setelah gelap gulita, maka kemudian datanglah petir halilintar yang dahsyat, yang hebat. Akhirnya kemudian menyambar semua monyet-monyet itu. Matilah monyet-monyet itu. Jadi tak ada satu pun yang tersisa. Jangan nanti dikira berarti monyet yang sekarang dari monyet itu, Ustaz. Tidak. Ini monyet-monyet itu sudah mati semua. Karena monyet itu dari manusia. Yang dikutuk bukan monyet yang dikatakan oleh Darwin. Kalau Darwin mengatakan asal manusia dari monyet, itu dia dan kawan-kawannya saja. Asal manusia tetap dari Nabi Adam alaihissalam. Dan keturunan Bani Israel yang melanggar aturan Allah itu dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet yang hina. Ada ulama mengatakan orang-orang tuanya dikutuk menjadi babi, orang-orang mudanya dikutuk menjadi monyet. Tapi pada umumnya ulama mengatakan semua dikutuk menjadi monyet. Monyet atau kera, bukan baruk. Baruk lain. Kalau cigak, karena beda-beda tuh Bapak Ibu, beda-beda jenisnya. Kera itu yang ada mirip apa namanya, yang hitam dekat mata, mirip kacamata. Dan itu lebih rakus dibanding monyet. Saya dulu punya kebun, masuklah kera itu, bukan monyet, masuk kera. Tak ada makan dalam rumah itu. Beras dibalikkan sama dia, kuali dibalikkan sama dia. Ada apapun yang tergantung-gantung itu diruntuhkan sama dia. Itulah monyet. Sifat serakah. Monyet itu serakah. Makanya mengapa Allah sebutkan mereka itu kunu kirodatan khasiin. Jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Mungkin umat ini tak akan ada yang seperti itu. Karena hukuman umat Nabi Muhammad yang melanggar tidak seperti umat dahulu. Kalau umat dahulu mereka dikutuk menjadi satu makhluk dan mereka habis dosanya. Kalau umat Muhammad tidak, tetap jadi manusia dan cara bertobatnya dengan taubatan nasuha. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka berada di dalam kezaliman yang terus menerus. Akhirnya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman tadi pun lega karena ancaman dan azab Allah sudah menimpa orang-orang yang melanggar aturan tadi. Maka inilah hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah satu kampung yang dikutuk menjadi monyet. Yang pertama hikmahnya bahwasanya azab Allah itu pasti akan turun kepada satu negeri yang terus-menerus melakukan pelanggaran setelah diberi peringatan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, jangan pernah membuat tipu-tipu terhadap Allah SWT, karena lambat laun Allah pasti akan membuat orang itu akan susah, membuat orang itu menderita.
Karena sesungguhnya Allah tidak memberikan hukuman saat itu karena Allah ulur. Allah ingin orang itu bertaubat. Allah ingin orang itu melakukan amal saleh. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur kepada mereka itu ancaman-ancaman kami, azab-azab kami agar mereka bertobat. Kalau tidak juga bertobat, maka disitulah Allah akan berikan hukumannya kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mudah-mudahan termasuk kelompok yang kedua tadi. Kelompok orang-orang yang peduli dengan lingkungan kita. Kan itu hikmahnya Bapak Ibu. Tidak termasuk orang yang membiarkan negerinya dalam keterpurukan, dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan itu hingga akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya? Tafadhol. Ya, silakan Pak. Baik. Baik. Yang disebut yang 3 di Al-Quran itu yang memiliki hari besar. Hari besar, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada lagi yang disebut di Al-Quran itu kaum Sabi'in, penyembah bintang, ada. Tapi tidak disebut agama-agama yang sekarang. Misalnya yang seperti Bapak sebutkan tadi, ada nama-nama agama itu tak disebutkan di Al-Quran. Makanya para ulama membagi agama itu kepada 2. Satu namanya ad-dinus sama, agama langit. Agama langit itu maksudnya agama yang diceritakan dari zaman dahulu. Yang kedua, agama bumi. Agama bumi itu itulah seperti agama yang muncul sekarang ini. Kenapa disebut agama bumi? Karena itu hasil ide pemikiran manusia. Bukan dari kitab suci. Kalau agama Masihi, Nasrani itu ada di Al-Quran. Sebutkan turun dari langit. Kalau agama Buddha enggak ada disebutkan di Al-Quran, bukan turun dari langit. Maka para ulama memisahkan agama-agama itu, satu namanya agama samawi dari langit, yang satu namanya agama bumi. Itu agama bumi ini banyak. Kayak Ahmadiyah yang mengaku juga sebagai agama yang baru. Kemudian ada Al-Bahaiyah, kelompok-kelompok lain sebagainya. Nah, itu untuk memisahkannya. Begitu, Pak. Baik. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, maka kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.